Di sebuah desa tua bernama Wonosari, terdapat jembatan kayu melintasi sungai kecil di tengah hutan bambu. Jembatan itu tak panjang, hanya 7 langkah menyeberanginya. Tapi legenda berkata, jangan pernah menyeberang tengah malam, dan jangan hitung langkahmu. Karena jika kau menyebut angka ke-7, maka kau akan dijemput penunggu jembatan. Dulu, anak-anak dilarang lewat sana malam-malam. Tapi waktu bergulir. Orang-orang pindah ke kota. Legenda memudar. Hutan tetap, tapi jembatan mulai dilupakan. Hingga suatu malam, Dewi, seorang jurnalis muda dari Jakarta, kembali ke desa itu. Ia ingin menulis kisah urban legend sebagai tugas magangnya di sebuah majalah misteri. Ia mengira semua itu mitos. Sampai ia berdiri di atas jembatan itu, jam 00.03 dini hari, dan mulai merekam video. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Dan ketika ia menyebut langkah ke-7, ia menghilang. Dewi terbangun dalam kabut pekat. Ia masih mengenakan bajunya, ponsel ada di tangan, tapi sekelilingnya bukan desa, bukan jembatan, bukan bumi yang ia kenal. Langit berwarna merah darah. Pohon-pohon bengkok seperti tubuh manusia. Udara berat seperti lumpur. Dan semua terlalu sunyi. Di kejauhan, ia melihat sosok perempuan tua duduk di atas akar pohon besar. Matanya kosong. Rambutnya putih panjang. Tapi tubuhnya seperti terbuat dari kain dan tanah. Sudah lama tak ada yang datang, ucapnya. Kau menyebut angka terlarang. Kini kau di antara dunia. Dewi mencoba bicara, tapi suaranya terhenti. Mulutnya terasa beku. Ia berbalik untuk lari, tapi jalan kembali sudah hilang. Tapi, kau berbeda, bisik sosok itu. Kau bukan hanya lewat. Kau ingin tahu. Penunggu jembatan bercerita. Dulu, jembatan itu dibuat di atas 7 mayat korban perang, dikubur tergesa tanpa upacara. Untuk menenangkan arwah mereka, jembatan itu harus dilewati tanpa menyebut angka. Selama 100 tahun, kami menunggu satu orang yang datang bukan untuk bermain-main, tapi untuk mengingat. Dewi, yang keturunan dari salah satu penduduk lama desa, ternyata membawa kalung pusaka ibunya yang berisi manik-manik 7 warna, simbol penyegelan lama yang dibuat untuk melindungi jembatan. Ia tak sadar, tapi kalung itu menyala dalam kabut. Penunggu jembatan mendekat. Kau bisa mengakhiri siklus ini. Dewi diminta untuk mengembalikan satu langkah terakhir. Langkah yang tidak disebut. Langkah 0 yang dilupakan manusia. Ia menutup mata. Melangkah mundur 1 kali. Aku tidak pernah melewati 7. Dewi terbangun di atas jembatan. Hari sudah pagi. Burung-burung bersiul. Udara segar seperti biasa. Tapi jembatan itu kini berbeda. Papan kayunya berkilau baru. Tidak ada rasa ganjil. Tidak ada bisikan. Seperti sudah disucikan. Di tasnya, kamera masih menyala. Tapi videonya hanya berdurasi 7 detik. Isinya, kabut, suara langkah, lalu senyuman samar dari bayangan di ujung jembatan. Penduduk desa yang melihat rekaman itu menangis. Seorang nenek berkata, itu Mbah Rahayu, penjaga jembatan yang hilang saat perang. Kau sudah menyelesaikan janjinya. Epilog, penutup legenda. Dewi menulis artikel panjang berjudul, Langkah yang Terlupakan. Tak semua orang percaya. Tapi satu hal yang pasti. Sejak malam itu, tak ada lagi yang hilang di jembatan. Tak ada suara gamelan di tengah malam. Tak ada angka ke-7 yang dikutuk. Karena kini, legenda itu telah mendapat akhir yang pantas. Dan bagi Dewi, kisah horor bukan lagi tentang rasa takut. Tapi tentang mengingat apa yang ditinggalkan. Dan membawanya pulang.